Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nak? Semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau memang kalian sehat. Harapan Bapak juga kita semua, kalian semua, keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, tetap selalu bisa bersyukur, tetap bisa bahagia dalam kondisi apapun dan dimanapun ya nak ya. Oke, nak, tak lupa Bapak tidak bosan untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi berbagai macam protokol kesehatan yang ada, yang diterapkan pada kesempatan kali ini, diantaranya mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun, menjaga jarak dengan orang lingkungan sekitar kita, mempergunakan masker, ya. Kalau bisa maskernya didobel, silahkan didobel. Kemudian menjaga jarak tadi sudah, menjauhi kerumunan, ya. Kalau bisa di rumah aja, atau misalkan kalau memang harus terpaksa menggunakan mendekati kerumunan, tetap menggunakan masker, ya, dan meminimalisir yang namanya mobilitas. Oke. Nah, setelah kemarin kita kan sudah belajar bersama, ya, bukan kalian belajar, tapi Bapak juga di sini belajar, ya. Kita belajar bersama mengenai apa sih itu interaksi desa dan kota, desa itu seperti apa, kota itu seperti apa, jenis interaksinya seperti apa, kemudian dampak-dampak dari interaksi desa dan kota itu seperti apa. Kemudian kalian sudah menuliskan pemahaman kalian atau hal yang kalian dapatkan dalam kegiatan pembelajaran interaksi desa dan kota. Sekarang Bapak pengen mengajak kalian refreshing katanya. Oke. Sebenarnya ya permainan iseng-iseng sih, cuman seenggaknya kita coba berbagai macam hal dalam belajar biar kalian tidak boring, tidak bosan, tidak jenuh, ya. Jadi Bapak minta tolong silahkan kalian persiapkan dulu segala hal yang tadi sudah Bapak sebutkan, diantaranya satu, rangkuman kemarin yang sudah kalian tulis, ya. Kemudian yang kedua itu adalah boleh kalian lihat siapkan alat tulis karena nanti juga kita akan mempergunakan perhitungan. Jadi kita hitung-hitungan ya. Jadi kalau ada alat tulis juga siapkan kertas. Kalau bisa kertas bekas lebih baik kertas bekas. Kita meminimalisir penggunaan kertas baru. Kalau misalkan memang Bapak sebenarnya sangat ingin paperless, cuman karena yang namanya hitung-hitungan itu sangat sulit ya kalau tidak menggunakan kertas. Jadi silakan usahakan kalau bisa sih kertas bekas. Tapi kalau misalkan tidak ada terpaksa harus kertas baru ya udah. Tapi usahakan dari kertas tersebut bisa dipergunakan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Oke, sudah dipersiapkan semuanya, nak? Sudah, Bro? Udah, oke, good. Mana panahnya ngendi to iki? Lah. Oke, sebentar ya. Wait. Sebentar, ini ada kendala di laptopnya Bapak. Mana ya kursornya ya? Sebentar. Mana sih? Tidak terlihat kursornya, nak. Sebentar. Oh, ini dia ada. Oke. Ternyata ada kesalahan sedikit. Oke. Bapak akan share screen sama kalian. Nah, silakan kalian membuka aplikasi yang namanya, ini dia, sebentar. Sebentar. Nah, oke. Ini yang harus kalian buka ya. Mana sih? Ini dia. Hup. Nah, sudah terlihat, nak? Oke, sudah terlihat ya? Udah, Pak. Oke, nah sekarang silakan kalian buka aplikasi quizizz.com. Silakan sambil didengarkan instruksinya.
Kalau sudah, semuanya udah disiapkan ya peralatan-peralatannya ya tadi ya yang sudah Bapak jelaskan ya. Sudah, Pak. Oke, good. Oke. Klasik. Sebentar ya. Oke, sebentar. Nah. Oke, sudah ya semuanya sudah masuk kuisis? Pak. Oke, sekarang kalau sudah masuk kuisis, silahkan kalian buka yang ini ya. Nah, silahkan kalian masukkan kodenya. Nah, nanti dengarkan dulu instruksinya. Kodenya nanti dimasukin 754985. Namanya biar mudah, itu silahkan kalian tulis hanya angka. Ada dua buah hal yang harus kalian tulis. Yang pertama itu adalah kelas kalian. Jadi kalau MIPA 1 tulis angka 1, MIPA 2 tulis angka 2, MIPA 3 tulis angka 3, MIPA 4 tulis angka 4, MIPA 5 tulis angka 5. Underscore, garis bawah, nomor absen kalian. Jadi misalkan Bapak kelas MIPA 3 absen 19. Jadi 3 underscore 19, 19 gitu ya. Oke, nah silahkan join di kode yang sudah Bapak bagikan. Belum, Pak. Pak. Gimana? Harus login dulu. Harus login dulu ya, nggak apa-apa, sok ditungguin. Loginnya pakai email kalian aja. Email yang sudah ada, tidak harus khusus, tidak. Kok ada coret-coretan? Oh, pantas. Tadi Bapak kepencet berarti. Dah. Sini ya. Kalau yang sudah, silahkan kodenya dimasukkan 7549585. 8. Partisipannya ada 51 berarti. Wah, ini sudah mulai masuk nih. Ada dari IPA 3. Anatasinya nggak bisa diganti namanya enak ya? Maaf, Pak. Tadi namanya gimana, Pak? Namanya boleh diedit. Kalau misalkan itu kelas, nomor kelas, underscore, nomor absen. Nomor kelas, underscore, nomor absen. Oh, enggak, Pak. Oke. Terima kasih. Sami-sami. Nah, boleh lihat ya nih total yang sudah ikut. Baru ada 14 dari total 56. 17 dari 55, sorry, 55 peserta. Harusnya ada 55, total 180. Nggak apa-apa, nanti sisanya penugasannya yang lain. Oke. Ada dari MIPA 3, MIPA 4, MIPA 5, MIPA 2 ada, MIPA 1 ada, lengkap berarti semuanya ya. Terus bertambah sudah 22. Nanti silahkan diperhatikan ininya ya, apa soalnya aja yang ada di apa namanya, ada di HP kalian.
Nanti ada soalnya di situ. Ya. Sudah ada 26. Oke, Bapak juga coba join ya ini ya. Enter code. Nah, Bapak juga sudah join nih. Ada 33 ya. Nah. Tiga 35. Masih banyak. 37, 36 berarti ya. Yuk, kita akan mulai jam 9:30. 7 menit lagi kita mulai. Yuk, silakan yang belum join segera join. Kode gamenya 754985. Belum. Iya, nge-zoom, Bu. Sudah 41. Nah, dikit lagi. Yo. Pengerjaan soal berkisar antara 30 detik sampai dengan 5 menit. Nah, kalau 5 menit berarti sudah bisa dipastikan itu adalah soal hitung-hitungan. Ya, kalau 30 detik itu berarti berkaitan dengan hafalan atau materi yang sudah Bapak jelaskan kemarin. Jangan sampai ceroboh. Jangan ceroboh. Bapak ingatkan di awal banyak jebakan di sini. Jebakan Batman banyak banget. Jebakan tikus banyak banget. Gimana, Nak? Oke, masih ada kurang 12 lagi berarti. Yuk, segera yuk. 12 lagi yuk. Mana lagi? Oh, belum ada lagi, baru 43. Nah, 44, nambah 1. Nah, 45, 46. Yuk, segera. Kurang 10 lagi. Oke, 47. 9 lagi. Kita akan segera mulai kalau sudah lengkap semua. Seenggaknya yang ada di Zoom meeting ini ya. Nanti teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini akan ada penugasan lain, gitu ya. 48. 49. Yo, dikit lagi. 49 berarti 7 lagi. Tadi paling banyak 56.
57 peserta, berarti dikurangi Bapak 1, 56. Oke. Masih 49, yuk yang belum? Siapa yang belum? Nah, 50, 6 lagi. 6 lagi, belum join. Dua menit lagi kita akan mulai. Jam 9.30, berapapun pesertanya kita akan segera mulai ya. Berarti kalau nanti yang tidak bisa mengikuti, ada penugasan khusus. Nanti bareng teman-teman yang lain yang nggak bisa ikut ya. Berapa? 1 menit setengah lagi. Yo, yang belum. Nanti setelah ini kita akan bahas bareng-bareng ya. Soal-soal yang keluar tadi kita akan bahas secara bersama-sama. Jadi tidak hanya asal mengerjakan, udah selesai gitu aja, enggak. Kita akan bahas semuanya. Oke? Oke, 51. 1 menit lagi. Jangan asal mencet ya, jangan asal nebak ya. Silahkan kalian kalau sambil nungguin boleh sambil belajar dulu, membaca-baca materi yang kemarin sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak sampaikan. Jadi biar tidak grogi maksudnya. Iya. Ada yang kedengeran tuh sambil buka buku-buku, nggak apa-apa. Good. Berarti kalian ada usaha. Oke, 54. Dari total, oke nggak apa-apa. 2 lagi. Lengkap ya, kita mulai sekarang ya. Siap ya? Siap semuanya? Siap. Oke, good. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1, mulai. Polis. Ayo. Boleh kalian cek ya skornya ya. Wah, hebat. Wah, ada yang 4-4-nya bener. Yuk, semangat.
sementara dari MIPA 3. MIPA 3, nomor absen 8, Dandi. Oke, Dandi tertinggi sementara. Dandi disusul oleh Anissa Fitri. Nah, ayo. Oh, ada yang mulai merangsek ke atas. Nomor absen 27, Ririn. Mantap. Oh, banyak salahnya ini. Ada yang merangsek lagi. Balesta merangsek naik ke atas. Mantap. Peringkat pertama dipegang oleh Anissa Fitri, disusul oleh Dian Indah, kemudian Ergalin, kemudian ada lagi peringkat 4 itu Dwi. Wah, mantap, mantap. Ayo, jangan buru-buru ngerjainnya ya. Peringkat 1 masih Dian Indah. Dian Indah stabil sekali. Ergalin naik ke peringkat 2. Ayo, semangat ayo. Tidak usah buru-buru mengerjakannya.
Mantap. Jurai sudah selesai ya. Kemudian Satya sudah selesai. Amanda, Rafli, masih 0. Belum mengerjakan atau gimana ini? Yang sudah selesai, boleh kalian raise hand atau mengechat sudah selesai gitu ya. Jadi biar Bapak bisa mantau sudah berapa orang yang selesai. Oke, Jurai sudah selesai. Yo, yang sudah selesai lagi silakan raise hand, jangan lupa, atau menulis di kolom chat ini. Kolom chat saya sudah selesai Pak gitu ya. Rafli merangsek di peringkat 2. Mauren juga mulai loncat ke atas nih. Oke, Ergalin selesai ya. Good. Yuk, masih banyak yang belum selesai, semangat. Pelan-pelan mengerjakannya. Rafli 10 pertanyaan betul berturut-turut.
Indah masih belum, kurang 1 soal atau berapa soal itu? Belum bertambah-tambah soalnya. Erik 3 pertanyaan berturut-turut betul terus. Oke, good. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5 orang yang sama sekali belum mengisi. Irawan Aji mulai naik ke atas. MIPA 1 absen 22. Pinasti. Mantap, sudah mulai banyak yang selesai ya. Jangan lupa ada bubaran ya. Setelah ini kita akan bahas bersama-sama setiap soal yang diujikan, oke? Siska Nur Aini tidak bertambah terus, nak. Ada kendala kah mungkin? Yuk, semangat, semangat. Ini Dian Indah belum ada yang geser ini. Dari 60 sudah menyelesaikan. Sudah selesai dari 60, 43. Yang sudah selesai boleh sambil istirahat sebentar. Nanti kita akan bahas semua soalnya ya. Orang lagi yang belum.
8 yang sudah selesai. Oke, terus masih ada yang mengerjakan. Masih 48 orang. Belum bertambah. 49, 50, dikit lagi berarti. Oke. 51 yang selesai. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi yang belum. 5 lagi yang belum. Yuk, bentar lagi kita akan bahas. Silahkan diselesaikan yang belum selesai. Di sini ada yang belum selesai itu MIPA 2 nomor 33. Itu ada Tony. Tony sudah selesai ya, Ton ya? Oke, Tony selesai. MIPA 3 absen 9. Dela sudah? Oke, Dela juga sudah. Oh, belum ya? Dela belum ya? Oke, Dela belum ya? Dela masih berusaha mengerjakan. Ditunggu Delanya. Kemudian ada lagi. Bentar, 3 absen 9. Oh, tinggal Dela ya berarti ya. Oke. Sedikit lagi Dela. Wow, ini satu soal lagi Dela benar bisa merangsek nih. Mantap. Sudah selesai semua ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai Bapak akan tutup linknya biar bisa kita bahas bersama-sama, oke? Oke, ini dia. Nah, peringkat satunya itu siapa? Dela. Kemudian yang keduanya itu adalah nomor absen 5, Dian Indah. Kemudian berikutnya itu absen 20 ya. Absen 20 Muhammad Rafli. Good. Terima kasih banyak. Aplaus buat kalian semua. Good. Terima kasih banyak. Sebentar. Mantap. Download result ya. Bapak download dulu resultnya. Sip.
Nah, sekarang kita akan bahas soal-soalnya. Oke, sebentar. Kita exit dulu. Mana kuisnya ya? My library. Iya, ini dia soalnya. Nah, sudah bisa dilihat anak-anakku sekalian soalnya ya? Sudah, Pak. Oke, kita akan bahas dari soal yang pertama. Ya, soal yang pertama itu adalah sebuah desa memiliki keunikan alam tersendiri yang membedakannya dengan desa lain, seperti kondisi air, tanah, dan iklim. Beberapa hal tersebut termasuk ke dalam unsur desa. Oke, Bapak pengen minta dijawab oleh juara kita dulu deh. Juara kita tadi siapa sih Bapak? Aduh kan Bapak baru lupa jadinya. Sebentar. Juaranya itu mana tadi? Dela. Dela apa Desi? MIPA 3 ya? Sorry, MIPA 3. Absen 9. Dela Anindya. Dela. Dela, bisa dengar suara Bapak? Iya, Pak. Oke, nomor 1 Del. Apa jawabannya Del? Sebuah desa memiliki keunikan alam tersendiri. Unsur apakah itu? Fisiografis. Good. Dia adalah unsur fisiografis atau bahasa simpelnya unsur fisik. Kondisi alam ya. Seperti itu. Good, terima kasih Dela. Lanjut ke nomor kedua. Pernyataan yang menunjukkan kekerabatan bersifat gemeinschaft. Bapak minta tolong dijawab oleh juara kedua kita, Dian Indah. Dian, boleh di-unmute, Nak? Iya, Pak. Oke, nomor 2 jawabannya apa, Nak? Hubungan Gemeinschaft. masyarakat bersifat paguyuban. Paguyuban. Good. Kalau misalkan lawannya gemeinschaft apa? Apa yang bisa jawab siapa? Lawan dari gemeinschaft. Itu adalah Gesellschaft atau patembayan. Good, terima kasih Novi. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 tadi nomor 3 itu siapa sih? Bapak lupa. Nomor absen 20. MIPA 5 ya? MIPA 4 ya, sorry. MIPA 4 absen 20. Rafli. Iya, Pak. Oke, nomor 3. Di bawah ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap sistem perhubungan pada kawasan pedesaan, yaitu yang mana? Tadi kayaknya salah saya, Pak. Salah. Oke, kamu jawabnya apa? Topografi, letak, dan pola hidup. Nah, yang tepat itu yang mana? Siapa yang bisa jawab? Nomor 3, jawaban paling tepat yang mana? Yang? Luas. Buka Yang paling tepat itu adalah luas, letak, dan topografi. Itulah yang mempengaruhi sistem perhubungan. Maksudnya gimana, Pak? Oke. Misalkan semakin luas sebuah desa, berarti kan untuk mengakses dari daerah satu ke daerah lain, dia harus menggunakan angkutan umum atau menggunakan sepeda. Tapi semakin sempit daerahnya kan bisa menggunakan jalan kaki, bisa menggunakan sepeda ontel, mungkin seperti itu. Terus juga tergantung topografinya, apakah dia memiliki kemiringan lereng yang curam atau agak landai atau bahkan landai. Semakin landai topografinya berarti kan kemudahan mempergunakan atau jenis transportasi yang dipergunakan kan semakin beragam, ya kan? Semakin ya intinya semakin beragam lah, karena semakin mudah aksesnya, ya. Kemudian letaknya juga di wilayah apakah itu? Apakah wilayah perairan, di wilayah sungai, atau di wilayah dekat pesisir pantai? Nah itu juga akan mempengaruhi sistem perhubungan di daerah tersebut, gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Permukiman penduduk desa di wilayah Kars umumnya memiliki pola tersebar tidak merata karena Bapak minta tolong dijawab oleh Anissa Gilda. Nah, Anissa Gilda, bisa dengar suara Bapak? Halo? Anissa Gilda? Oke, kalau nggak ada respon, Erik deh, Erik. Iya. Oh, udah Anissa bisa. Oke, Nisa. Nis. Sip, terima kasih, Nis. Nomor 4, kira-kira jawabannya yang mana, Nis? Permukiman penduduk di wilayah Kars memiliki pola tersebar tidak merata karena
B. Yang B, good. Daerahnya berupa pegunungan Daerahnya berupa pegunungan terjal. terjal. Good. Nah, jadi kan memang wilayah Kars itu kan kemiringan lerengnya sangat curam karena Kars itu terbentuk dari koral ya. Koral itu kan bentukannya tajam-tajam ya. Otomatis di sana pun bentukan lerengnya itu sangat terjal gitu ya. Jadi di wilayah Kars umumnya pola permukimannya menyebar. Selain itu juga di wilayah Kars kan dia merupakan wilayah yang memiliki kemampuan menahan atau menyimpan airnya itu sangat rendah. Itulah sebabnya kenapa di wilayah Kars rentan terjadi yang namanya kekeringan. Ya, jadi dia menyebar ke wilayah yang dekat dengan sumber mata air gitu. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Berikutnya nomor 5. Di bawah ini merupakan jenis desa berdasarkan tahap perkembangannya. Rick. Halo, Iya, Rick. Pak. Oke, nomor 5, Rick. Yang benar yang mana? A, Pak. Yang A, good. Tahap perkembangan desa itu ada berapa? Ada berapa? Ayo diingat-ingat, tahap perkembangan desa itu ada berapa? Ada? 4. Ada 4? Ada 4? Apa saja 4? 3. Oke, good. 3 itu apa saja? Pertama apa? Hanif bisa bantu, Nif? 3 apa aja, Nif? Swadaya. Terus? Yang kedua swakarya. Good. Yang ketiga? Swasembada. Good. Terima kasih, Nif. Nah, jadi ada 3 ya tahap perkembangan desa. Ada swadaya, ada swakarya, dan swasembada. Perbedaannya gimana? Swadaya itu yang paling tradisional. Segala sesuatunya masih sangat tradisional. Swakarya itu sudah mulai mengalami peralihan. Mulai ada teknologi. Bertahap udah mulai berkembang di wilayah swadaya, swakarya. Kemudian swasembada bisa dikatakan swasembada itu sudah sangat modern. Kemudian kalau dari segi pertaniannya, bagaimanakah perbedaan ketiga buah pertanian tersebut? Kalau swadaya, seluruh hasil pertaniannya itu dipergunakan untuk dikonsumsi. Ya. Oke, atau subsisten, biasanya pertanian subsisten. Jadi mereka menanam untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang namanya swakarya. Nah, kalau di swakarya itu menggunakan sistem yang namanya safety first. Maksudnya safety first gimana? Kemarin kan sudah Bapak jelaskan ya. Jadi misalkan untuk mencapai ke panen berikutnya, misalkan membutuhkan 3 ton beras, ya 3 ton beras. Nah, panennya itu 8 ton misalkan. Nah, jadi 3 tonnya dikonsumsi, 5 ton sisanya lebihnya itu untuk dijual. Itu yang tahap swakarya. Simpelnya seperti itu. Kalau untuk tahap swasembada, semua hasil pertaniannya itu untuk diperjualbelikan atau konsep materialistis atau materialisme itu sangat kental di tahap perkembangan swasembada. Seperti itu ya. Bisa dipahami, oke? Sekarang lanjut. Bisa, Pak. Nomor 6. Karakteristik pola permukiman di desa umumnya masih mempertahankan kondisi fisik alam. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh apa? Yang paling tepat? Pengetahuan. Good. Yang paling tepat itu adalah tingkat pengetahuan penduduknya. Keadaan alam seperti apapun atau kondisi sosial ekonomi seperti apapun, kalau misalkan pengetahuan penduduknya sudah sangat maju, pasti mereka bisa mengakali sesuatu hal yang tidak memungkinkan menjadi lebih memungkinkan. Sesuatu yang impossible menjadi lebih possible. Seperti itu. Ya. Good. Terima kasih. Lanjut nomor 7. Kecenderungan pola permukiman yang terbentuk di wilayah pesisir utara Pulau Jawa ditunjukkan oleh huruf yang mana? Yang E, betul. Sudah jelas ya, namanya juga pesisir utara. Berarti kan di pinggir pantai. Kalau yang menggambarkan di pinggir pantai itu adalah option yang E. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut nomor 7. Nah, fungsi desa sebagai hinterland. Kemarin itu hinterland apa? Daerah penyokong. Nah, daerah penyokong berarti yang mana? Oh, tadi jawabannya 1, 2, 3, 4, Pak. 1, 2, 3, 4. Lah iya, 3 dan 1, 2, 3, dan 4. Good, itu emang jawabannya.
Ya, fungsi desa Penyedia sebagai sarana, Pak. iya, sarana prasarana. Jadi gini, misalkan kalau kita ngomongin kebutuhan pabrik kayu dan lain sebagainya, disediakannya di mana? Di wilayah pedesaan kan? Nah, Desa. seperti itu. Jadi sebenarnya juga kadang-kadang memang ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh industri di wilayah perkotaan, bahan bakunya pun disediakan oleh desa di wilayah pedesaan, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Makanya jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sudah pernah Bapak jelaskan ya cara untuk menganalisis jawaban seperti ini? Ini biasanya keluar di soal UTBK loh. Jadi sengaja Bapak keluarkan soal-soal seperti ini biar kalian juga membiasakan diri terhadap kegiatan UTBK. Nah, caranya kalau misalkan ada 4 buah pernyataan, itu silahkan kalian lihat dulu soal nomor pertama. Pernyataan pertama. Kalau pernyataan pertama benar, itu biasanya nomor 3 pasti selalu benar. Ya, kalau 1 benar, 2 dicek dulu nggak Pak? Boleh dicek, tapi alangkah baiknya dari nomor 1 kalau benar langsung loncat ke nomor 4. Kalau nomor 4 benar, berarti dari nomor 1 benar, nomor 4 benar, sudah pasti jawabannya 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Bisa dipahami sampai situ? Jadi kan di sini ada 4 buah pernyataan. Cek dulu nomor 1. Kalau 1 benar, langsung cek nomor 4. Kalau benar, berarti 1, 2, 3, 4. Terus kalau 1 benar, terus 4 salah. Apa yang harus dilakukan? Cek nomor 2. Kalau nomor 2 benar, berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Karena 1 benar sudah pasti 3 benar. Gitu ya. Terus kalau 1 benar, terus 2 salah, sudah pasti jawabannya 1 dan 3. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau 1 salah gimana Pak? Cek dulu nomor 2. Kalau 2 salah, kalau 2 benar, berarti sudah pasti jawabannya 2 dan 4. Ini salah nih ya, opsinya harusnya, ini Bapak diralat ya, harusnya bukan 3 dan 4, tapi 2 dan 4. Terus Pak, kalau misalkan 2-nya salah, ya udah cek nomor 4-nya. Kalau nomor 4 benar, berarti jawabannya adalah 4 saja. Terus kalau 4-nya salah juga gimana Pak? Semua salah. Biasanya 1, 2, 3, dan 4 itu salah. Itu option E. Ya, jadi biasanya di UTBK itu nanti karakter soalnya seperti ini. Option A itu 1, 2, 3 yang benar. Option B 1 dan 3 yang benar. Option C 2 dan 4 yang benar. Option D 4 saja yang benar. Option E 1, 2, 3, 4 benar semua atau 1, 2, 3, 4 salah semua. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya penjelasan Bapak? Bisa. Oke, Sama. good. Kita lanjut ya. Nomor 9. Nah, tadi desa swadaya. Swadaya itu berarti paling tradisional, menengah, atau paling modern? Tradisional. Paling tradisional. Berarti yang mana? Yang? Sumber daya pertanian. Tepat sekali. Ketergantungan pada sumber daya pertanian. Bukan sumber daya alam ya. Kalau sumber daya alam nanti ada yang sumber daya alam mineral dan lain sebagainya. Sedangkan di wilayah desa swadaya itu kan teknologi belum berkembang. Gitu. Oke. Jadi jawabannya yang ketergantungan pada sumber daya pertanian. Good. Next. Nah, nomor 10. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk ke dalam ciri-ciri kota. Yang mana? 3, 4, 5. 3, 4, dan 5. Oke, struktur ekonomi bergerak di bidang industri tepat. Masyarakat bersifat heterogen atau plural. Betul, heterogen itu bisa dari jenis pekerjaannya heterogen atau suku bangsanya heterogen. Gitu ya. Dan masyarakatnya cenderung individualistis atau biasa disebut dengan Gesellschaft atau patembayan. Biasanya patembayan atau Gesellschaft, mereka berkumpul saat ada butuhnya saja atau saat ada kegiatan saja. Setelah selesai ya udah bubar kembali ke dalam kehidupannya masing-masing. Seperti itu. Ya. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Good. Lanjut. Nomor 11. Gambar tersebut merupakan aplikasi dari teori apa ini? Nah, kota A surplus jagung minus padi, kota B minus jagung surplus padi. Jawabannya adalah? Regional komplementari. Good. Regional complementary. Kalau intervening opportunity yang kayak gimana? Ada yang bisa jelaskan? Ada pihak ketiga. Good. Ada pihak ketiga yang memiliki surplus keduanya ya. Dan memberikan kepada kota A juga kota B. Itu yang namanya intervening opportunity.
atau intervensi, atau bisa dikatakan bahasa itunya orang ketiga gitu ya. Oke, bahasa kekiniannya. Nah, sekarang soal nomor 12. Ini berarti menghitung apa ini? Ada yang ingat? Teori konektivitas. Betul, indeks konektivitas. Sekarang Bapak pengen tanya, indeks konektivitas yang A berapa? Ada yang bisa jawab? Indeks konektivitas A itu jumlah jaringan jalan dibagi kota yang terhubung. Jaringan jalannya ada? Ada berapa? 1. Jaringan jalan kok 1? Yo enggak dong. Dari A ke B. 3, Pak. 3. Dari A ke B 1, dari B ke C 1, dari C ke D 1 ya. Berarti ada 3. Jumlah kota yang terhubungnya ada? 4. 4. Berarti 3 dibagi 4. Hasilnya adalah 0,75. 75. Good. Sekarang yang B. Ada berapa jaringan jalan di wilayah B? Udah salah kan? 8. 8. Jumlah kota yang terhubungnya ada? 5. 5. Berarti beta sama dengan berapa dibagi berapa? 8 dibagi 5. 8 dibagi 5. Hasilnya adalah 60. 1,60. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang indeks konektivitas wilayah B adalah 1,60. Itu ya cara mengerjakannya. Berarti kalian sudah bisa lah ya. Oke, siap lah ini berarti buat di PTS kan. Besok Senin, minggu depan kita ketemu soal geografi seperti ini ya. Oke, next. Nomor 13. Nah, jumlah penduduk di kota X sebesar 230.000 jiwa dan kota Z sebesar 450.000 jiwa. Jika jarak X ke Z, Pak, dari X ke Z sejauh 60 km, berarti kekuatan interaksi kedua kota tersebut ada berapa? 28 juta. 28 juta? 750.000. 750.000. Good. Caranya gimana? Dikali plus dibagi. Oke, dikali plus. Jadi caranya adalah jumlah penduduk kota X dikali jumlah penduduk kota Z dibagi jarak 60. antar wilayah dikuadratkan. Gitu ya. Sip, hasilnya adalah 28.750.000. Lanjut. Nomor 14. Nah, ini mengecoh ini. Mesti banyak yang salah di sini. Jarak kota A ke kota B adalah 60 kilo. Penduduk kota A sebanyak 1.250. Dan penduduk kota B 50.000 jiwa. Lokasi yang baik untuk mendirikan stasiun bahan bakar terletak di... Ayo. Siapa yang tadi nomor 14 ya benar? Benar, Bapak pengen nanya dulu siapa yang benar nomor 14. Ketawa semua kan. Siapa yang benar? Ayo, ngaku. Ayo. Jujur. Jujur, ayo. Banyak yang salah di sini ya? 10 Pak tadi salah. Nah, kan? Salah, Pak. Salah, Pak. 50 Oke. km Nah, dari kota. nanti besok pada saat ujian ini soal kayak gini bakal keluar. Jadi tolong hati-hati dalam mengerjakan soal ya. Oke, karena sengaja Bapak buat pengecoh di sini. Dan ini UTBK pun ada yang kayak gini loh. Jadi kalian teliti option jawaban yang tersedia. Harusnya kalian udah bener kan? Tapi gara-gara seperti ini akhirnya salah. Pasti kalian jawabannya adalah 10 km dari kota A kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Padahal seharusnya berapa kilometer dari kota A? 50 km. 50. Justru 10-nya itu dari kota B. Gitu ya. Good. Belajar dari kesalahan ya. Next, nggak boleh salah lagi. Lanjut. Nomor 15, gampang. Berapa indeks konektivitasnya? 0,75. Sip, 0,75. Good. Lanjut, nomor 16. Penyebab terjadinya fenomena dekonsentrasi. Apa itu dekonsentrasi? Dekonsentrasi, sorry. Bukan dekonsentrasi ya. Dekonsentrasi. Apa itu? Kok pada diem semua sih? Nggak tahu Pak.
Oke, kalau konsentrasi itu apa? Konsentrasi penduduk berarti penduduknya apa? Bu Ani udah jawab tuh. Konsentrasi penduduk berarti pemusatan. Oke? Oke. Konsentrasi Oke. itu pemusatan penduduk. Berarti kalau dekonsentrasi Penyebaran penduduk. penyebaran. Nah, sekarang kenapa penduduk di perkotaan bisa menyebar? Option jawaban mana yang paling masuk? A. Betul, yang A. Pembangunan kota tidak sesuai, tidak memperhatikan aspek ketersediaan lahan dan kesesuaian fungsi lahan. Sehingga yang terjadi apa? Kotanya menjadi sumpek. Kalau sumpek, masyarakat kan pengap lama-kelamaan. Mereka otomatis akan berpindah, menyebar, mencari yang lebih jarang. Gitu. Jadi option jawaban yang paling tepat itu adalah pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek ketersediaan dan kesesuaian fungsi lahan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Justru Bisa. kalau option jawaban Bisa. yang lain, contoh pembangunan yang belum merata dan seimbang, itu justru akan menimbulkan yang namanya konsentrasi penduduk. Ya kan? Kemudian keinginan masyarakat desa mencari pekerjaan di kota, justru itu yang mengakibatkan konsentrasi penduduk di perkotaan. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut nomor 17. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak sesuai tentang konsep urbanisasi. Kemarin urbanisasi apa yang Bapak jelaskan kepada kalian? Ada dua hal. Perpindahan penduduk dari kota. Betul, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian ada satu lagi, apa itu? Konsep urbanisasi yang Bapak. Modernisasi. Tepat sekali, modernisasi atau perkembangan wilayah pedesaan menuju wilayah perkotaan, ya kan? Atau pemekaran wilayah, ya. Berarti yang mana yang tidak sesuai? B. Yang B, yang mana yang B itu? Penggabungan. Betul, proses penggabungan kebudayaan antara budaya desa dan budaya kota itulah yang tidak sesuai dengan konsep urbanisasi. Good, terima kasih Hanif. Oke. Aduh, bawang gorengnya lebih crunchy. Lanjut, nomor 18. Salah satu karakteristik sebuah kota yang memasuki tahap perkembangan tiranopolis. Tiranopolis itu yang bagaimana? Kota mati. Kota yang ditinggalkan. Yakin. Tahap perkembangan pertama apa? Dari pertama dulu, paling rendah, paling tradisional. Atau desa yang mengalami perkembangan. Tahap? Apa kemarin? Eopolis. Good. Setelah Eopolis? Polis. Polis itu apa? Ciri-cirinya? Berorientasi sektor agraris. Kota yang berorientasi sektor agraris. Good. Setelah polis? Metropolis. Good. Metropolis itu adalah kota yang berorientasi di sektor industri ya. Kemudian setelah metropolis? Megapolis. Megapolis itu adalah gabungan dari beberapa wilayah metropolis. Selanjutnya? Tiranopolis. Tiranopolis. Tiranopolis itu apa? Kemunduran. Mengalami kemunduran. Kalau kota mati itu apa masuknya? Nekropolis. Good, nekropolis ya. Berarti yang karakteristiknya tiranopolis yang mana? Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi. Good. Itu ciri-cirinya. Ya. Ini kunci jawabannya yang mana ya, Bapak? Kalau takutnya salah ini, tapi nggak apa-apa lah. Nanti diperbaikin ya. Oke, good. Yang penting kalian sudah paham konsep dasarnya. Lanjut ke nomor 19, permasalahan yang timbul akibat intensifnya interaksi masyarakat desa dan kota, kecuali yang mana? Berkembangnya sektor informal. Tepat sekali. Betul sekali. Berkembangnya sektor informal perkotaan menyaingi sektor formal. Ya, itu bukan dampak. Justru kota itu kan paling dominan adalah sektor formalnya kan. Gak akan mungkin dong pertanian ujuk-ujuk jadinya ke mengalahkan industri di wilayah perkotaan gitu ya. Lanjut, nomor 20 terakhir. Setelah Lebaran, Pak Triyono
balik ke Jakarta mengajak rekan-rekan sekampungnya dengan tujuan memperbaiki taraf hidup. Namun, cita-cita tersebut tidak semulus dengan kenyataannya. Hal ini mengakibatkan rekan-rekan Pak Triyono tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak sehingga menempati tempat seadanya. Dari kejadian tersebut, dampak negatif yang timbul terhadap kota adalah yang mana? Muncul slum area. Munculnya Area. slum area. Apa itu slum atau slum? Ada yang tahu? Pemukiman kumuh. Tepat sekali, permukiman kumuh ya. Jadi opsi jawaban yang tepat itu adalah yang munculnya slum area. Good. Itu anak-anakku sekalian soal yang nanti akan keluar pada saat PTS. Tapi soal PTS yang akan diujikan itu tidak hanya interaksi desa dan kota saja, tetapi juga ada materi wilayah dan pewilayahan. Ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu di antara kalian. Silahkan yang mau bertanya dengan Bapak terkait persiapan PTS mungkin atau yang lain sebagainya, monggo. Nanti untuk PTS soalnya pilihan semua atau ada Pilihan essay, ganda Pak? aja. Pokoknya kalau Bapak ulangan baru pakai essay. Tapi kalau ada ujian PTS, PAS dan lain sebagainya, pakainya pilihan ganda aja, ya. Yuk, ada yang mau bertanya lagi? Berapa soal, Pak? 50 soal. Berapa soal ya? Berapa soal sih? 20. Cek dulu ya. 20 enak banget, 20. Orang ngerjain 20 ini aja 20 soal aja masih banyak yang salah, gimana sih? Ah, ngaco deh. Oke, Bapak informasikan ya. Soalnya itu kalau dari pengumumannya sih kisaran bukan kisaran sih 40 soal. 40 soal ya. Kurangi 10, Pak. Nawar lagi. Oke, pokoknya totalnya 40 soal materi. Hah? Gimana? Gimana, Wi? Enggak, Pak, enggak jadi. Dih, lempar batu sembunyi tangan. Oke, intinya 40 soal. Materinya semua yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Ya, silahkan jadi pelajari kembali materi-materi yang sudah Bapak sampaikan terkait wilayah dan pewilayahan. Terus pusat pertumbuhan wilayah Indonesia, nah itu nanti juga bakal keluar. Kemudian hitung-hitungan pasti keluar. Karena kalian anak-anak IPA, jadi Bapak senang banget ngerjain kalian. Hitung-hitungan. Ingat sekali lagi, kerjakan dengan teliti, jangan sampai kejadian tadi terulang ya. Seharusnya kalian mendapatkan poin, tapi karena tidak teliti akhirnya salah gitu. Oke. Gitu. Yuk, mau yang mau ditanyakan lagi apa? Masih ada waktu 10 menit sebelum masuk ke pembelajaran PKWU. Habis ini PKWU kan ya? Iya, Pak. Oke, mungkin ada kritik dan saran terkait pembelajaran geografi, boleh disampaikan sekarang. Bapak terbuka terhadap kritik kalian. Gimana? Materinya masuk ke otak, Pak. Materi ini masuk ke otak kok kritiknya piye? Oke, tapi gini maksudnya, kalau Bapak sebenarnya banyak yang bilang geografi itu adalah ilmu yang sulit. Ya, banyak yang bilang kayak gitu karena ilmunya itu ngawang-ngawang. Nah, tapi kalau Bapak sih bagaimana caranya biar kalian gampang belajar geografi itu adalah coba kaitkan pembelajaran dalam ilmu geografi dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ya, itu biasanya lebih gampang buat masuk ke otak. Contoh gini simpel. Kalian tahu nggak pergerakan lapisan lempeng permukaan bumi atau lapisan litosfer, tahu kan? Tahu? Udah pernah dijelaskan? Tahu. Nah, kalian sudah pernah membayangkan hal tersebut belum? Kok bisa seperti itu? Simpelnya gini. Siapa di antara kalian yang belum pernah memasak mie instan? Masak loh ya, bukan nyeduh loh ya. Nggak ada kan, pasti semuanya udah pernah kan. Nah, kalian memasak sebuah mie instan di atas air yang mendidih, itu adalah contoh simulasi dari pergerakan lempeng permukaan bumi kita atau lempeng litosfer. Lapisan litosfer kita. Jadi kenapa kok bisa bergerak dulunya benua yang bersatu sehingga memecah menjauh, ada yang mendekat, ada yang tabrakan. Karena ada arus yang menggerakkan. Namanya adalah lapisan yang berada di lapisan astenosfer atau arus konveksi. Arus konveksi itu bentukannya seperti apa ya? Air yang mendidih itu. Coba kalian simpan mie instannya, kalian diemin. Dia kan akan bergerak kemana-mana kan? Tergantung arus yang di bawahnya yang menggerakkan kan? Itu adalah contoh simulasinya. Gitu. Jadi sebenarnya geografi itu adalah ilmu yang tidak
tidak sukar sih, cuman intinya geografi menuntut kita untuk peka. Jadi nggak cuma laki-laki yang disuruh buat peka ya. Kalian juga harus peka terhadap lingkungan sekitar kalian. Itu ilmu geografi simpelnya seperti itu. Oke, mungkin ada lagi masukan? Pak, jangan pakai Zoom dong. Ini buat ini aja sih maksud Bapak, kenapa kadang-kadang meeting, kadang-kadang Zoom, kita biar ada refresh. Jadi tampilannya nggak itu mulu, kita ganti-gantian. Jadi kadang pakai meeting, kadang pakai Zoom. Terus pembelajarannya kita video conference ini, Bapak mengusahakan setiap bab kita harus ada pertemuan seperti ini. Jadi biar Bapak juga bisa menyampaikan materi kepada kalian, kalian mengerti materinya seperti apa. Jadi kalau Bapak memberikan tugas kepada kalian, kalian sudah paham dasar teorinya atau dasar pembelajarannya seperti apa. Gitu ya. Oke, ada lagi? Monggo. Saya mau bertanya, Pak. Boleh, Rik. Nanya apa, Rik? Tadi kan desa kan ada 3, Pak. Nah, tadi itu di LKS itu ada satu lagi, Pak. Apa Desa namanya, Rik? tradisional. Desa tradisional. Ya, Pak. Oke, sebenarnya gini, kalau ngomongin tradisional, segala sesuatunya kan berarti masih tradisional kan? Sebenarnya itu apa ya? Kalau secara klasifikasi tradisional itu sebenarnya dimasukkan ke dalam tahap yang paling tradisional di tahap perkembangan desa. Berarti apa, Rik? Yang swadaya. Betul, swadaya, betul swadaya. Jadi gitu. Mungkin perbedaannya hanya klasifikasi saja. Jadi paling kalau kasarannya sih kayak primitif gitu kan. Primitif, terus tradisional, terus menengah, modern. Tapi sebenarnya enggak yang primitif itu sebenarnya enggak ini sih. Jadi lebih baiknya kita klasifikasikannya 3 saja. Swadaya, swakarya, dan swasembada. Tradisional dimasukkannya kemana, Pak? Jelas dimasukkannya ke tahap swadaya. Seperti itu. Gitu ya, Rik? Terima kasih. Oke, sama-sama, Rik. Good. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Atau masukan? Masih ada waktu 4 menit lagi. Oh iya. Saya, Pak. Boleh. Gimana nih? Itu kuota bantuannya kalau datang sebelum UTS bisa, Pak? Kemungkinan tanggal 2. Mohon doanya Oh, iya, tanggal Pak. 2 ya. Informasi yang Bapak dapatkan sih seperti itu, cuman ya we'll see lah. Semoga saja sebelum UTS ya udah masuk. Terus gini, Bapak baru ingat, kalian itu kan kelas 11 kemarin lintas minatnya bukan geografi ya, bahasa dan sastra Inggris ya? Sastra Inggris ya, betul ya? Betul, Pak. Berarti sedangkan kalian nanti pada saat ujian akhir sekolah, itu kan materinya nggak cuman kelas 10 dan kelas 12 doang ya, ada kelas 11 juga ya. Jadi kemungkinan kita akan nambah materi di kelas 11. Jadi setelah UTS ini kan belum ulangan nih, yang interaksi desa kota belum ulangan. Kita UTS dulu aja. Setelah UTS, kita masuk ke ulangan interaksi desa dan kota. Setelah itu kita masuk ke review materi di kelas 11. Gitu. Ya. Jadi karena bab kalian cuma dikit, kelas 12 ini tuh cuma 4 bab. 4 bab, semester 1 2 bab, semester 2 2 bab. Lah sekarang udah mau selesai interaksi desa dan kotanya. Ya kan? Berarti kan tinggal bab ke semester keduanya. Gitu. Jadi biar enak, kita cicil aja sebagian. Dimasukin di semester 1, sebagian lagi di semester 2. Seperti itu. Ya. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan atau ada masukan dan lain sebagainya, monggo. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Boleh, Nancy. Gimana, Nancy? Kalau buat PTS nanti kita menggunakannya Giform atau Quizzes lagi? Waduh, kalau Quizzes, kalian nggak sebenarnya, Bapak sih sebenarnya kalau boleh Quizzes mendingan Quizzes ya. Cuman sepertinya diarahkannya ke Gform. Gitu. Oh iya, terkait Quizzes ini ada kendala nggak kalian? Enak atau kurang lama waktunya atau gimana? Monggo, ada masukan dulu hasil pembelajaran kali ini. Kita seru-seruan. Yo, speak up, come on. Ada yang terkendala menggunakan Quizzes ini? Halo. Kurang terbiasa dengan Quizzes, Pak. Baru pertama kali ya kalian pakai Quizzes ini? Dulu pernah kelas 10. Udah pernah, Pak. Kelas 10 udah pernah? Udah lama. Oh, terus lupa? Grogi, Pak, bukan lupa. Aduh. Ya nggak apa-apa, dibiasain lah. Nanti kita coba, Bapak sih sebenarnya pengen nyobain yang lain. Cuman Bapak belum nemu dan Bapak belum mengeksplor salahnya Bapak sih itu. Itu salah Bapak sih. Ada sebenarnya beberapa permainan, cuman ini masih tahap belajar. Nanti kalau sudah bisa,
Bapak cobain di kalian deh. Biar kalian nggak boring. Sama ada banyak permainan. Gitu. Oke, apa lagi? Tapi intinya nggak masalah ya, pakai kuisis ini ya. Tidak, Pak. Oke. Kahoot udah pernah nyoba belum Kahoot? Kahoot udah, Pak. Kahoot udah, Nah. oke. 10. Terus apa ya? Animaker bukan deh, kalau Animaker materi pembelajaran. Ya mungkin itu dulu lah. Nanti sambil Bapak coba cari lagi, gitu. Ya. Oke. Ada lagi nak sebelum Bapak tutup? Sudah cukup? Sudah. Oke, baik kalau gitu nak. Terima kasih banyak atas atensinya, luar biasa kalian semua. Bapak senang sekali berada di antara kalian, bisa mengajar, bisa berbagi ilmu, bisa belajar bareng dengan kalian. Suatu kebanggaan bagi Bapak. Bapak mohon maaf kepada kalian juga kalau misalkan selama pembelajaran setengah semester ini mungkin ada hal yang kurang berkenan atau ada materi yang tidak bisa kalian pahami, karena itu juga keterbatasan dari Bapak, dari cara Bapak menyampaikan materi, keterbatasan ilmu pengetahuan Bapak juga. Oleh karena itu Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Bapak sangat terbuka untuk diskusi apapun. Kalian mau curhat, kalian mau diskusi pembelajaran, kalian mau diskusi perkuliahan ataupun apapun itu, Bapak sangat senang kok. Gitu. Jadi jangan sungkan untuk say hi atau kontak, ngobrol dengan Bapak, monggo. Gitu ya. Kita berjumpa lagi beberapa minggu ke depan setelah kegiatan UTS selesai mungkin ya. Sukses untuk kalian di kegiatan UTS atau PTS. Harapan Bapak kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan malas untuk belajar. Sebentar lagi kalian sudah mau menanggalkan seragam SMA kalian. Terus semangat, karena prestasi yang kalian dapatkan sekarang juga menentukan perjalanan kalian di masa yang akan datang. Gitu ya nak ya. Terima kasih banyak. Tetap sehat selalu untuk kalian semua. Salam untuk keluarga di rumah. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.